Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova di video pembelajaran IPA. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari struktur organ dan jaringan yang menyusun tumbuhan serta fungsinya. Menarik bukan? Tahukah kalian bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia? Apa saja teknologi yang telah dikembangkan? Yuk kita simak satu persatu. Panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Masih ingat tentang fotosintesis? Pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun yang disebut klorofil. Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen dan glukosa. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Pada charger tenaga surya elektrik positif, terdapat 27 buah panel surya berukuran mini yang dapat menangkap cahaya sebagai sumber energi. Pada biophotovoltaic mountable atau BPV, listrik dihasilkan dari elektron lalu ditangkap oleh serat konduktif dalam meja. Teknologi ini mampu mengubah energi yang terbuang dalam proses fotosintesis menjadi daya yang dapat dimanfaatkan dengan praktis. Keren sekali kan? Solar EV adalah teknologi pembangkit listrik yang terilhami dari daun bunga EV yang banyak hidup di benua Eropa. Daun bunga EV ini tumbuhnya menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Pertumbuhan-tumbuhan yang merambat dan struktur daun tumbuhan tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan pembangkit listrik ini. Solar EV ini dapat dipasang dengan pola sesuai dengan keinginan kita, sehingga memiliki nilai estetika yang bagus, namun tetap dapat menghasilkan energi listrik dari sinar matahari. Perhatikan lampu penerangan jalan. Lampu tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau LDR, Light Dependent Resistor, dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantar listrik. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala. Mekanisme lampu penerangan tersebut terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada stomata di tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan tertutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini merupakan reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Pernahkah kamu melihat tanaman talas atau daun teratai? Kedua daun tanaman ini sangat bersih dan tahan air. Jika kita melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daunnya, maka kita akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih.
Para ilmuwan mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengkilap, dan lapisan anti air, misalnya pada semir sepatu, lapisan pengkilap pada mobil atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu melihat eceng gondok yang tumbuh di daerah perairan, di danau atau di waduk? Pada umumnya perairan yang ditumbuhi eceng gondok, kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Coba kita amati akar eceng gondok yang berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh akar eceng gondok. Apabila kita amati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme inilah yang menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kalian tahu velcro? Itu loh perekat yang dapat digunakan berkali-kali yang biasanya terdapat pada sepatu, tas, atau baju. Pada tahun 1955, George de Mestral memperhatikan bahwa tanaman burdock burst sering menempel pada bulu anjingnya. Rasa penasaran membuat Mestral mempelajari bagaimana tanaman burst dapat menempel pada bulu. Setelah dilihat dari mikroskop, tanaman burst memiliki kait pada ujung durinya, membuatnya dapat menempel dengan baik. Hal inilah yang menginspirasinya untuk membuat velcro. Struktur organ tumbuhan juga menginspirasi bentuk rancangan bangunan. Misalnya gedung teater Esplanade di Singapura yang terinspirasi dari struktur kulit buah durian. Lapisan terluar dari atap gedung tersebut berbentuk segitiga seperti duri pada durian. Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk dalam gedung. Keren bukan? Sebenarnya masih banyak fenomena lain di alam yang dapat kita pelajari. Oleh karena itu, teruslah belajar dari alam, sehingga kita akan lebih bersyukur dan menghargai lingkungan ini. Sampai jumpa di video ibu lainnya. Semangat belajar!